selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life. Setiap hari Jumat jam 11 malam. Hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, selamat malam pemirsa setia New Life. Pada malam hari ini berjumpa lagi di acara yang luar biasa dan yang pastinya akan mengubah kehidupan Anda. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Gimana kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, seperti biasanya acara ini kami kemas secara interaktif langsung dari Batam TV, di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi. Pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Untuk itu pemirsa yang mau curhat bisa SMS kepada kami di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, atau mungkin pada malam hari ini Anda memiliki pergumulan atau permasalahan yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa langsung kirim SMS apapun masalahnya di 0819 081 77771. Ya, selama siaran berlangsung kami hanya menerima layanan SMS. Pemirsa yang mau menelpon atau pemirsa yang mau berjumpa dengan narasumber kami bisa atur waktu dan tetap menghubungi nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, pada malam hari ini kami mengangkat tema yang sangat spesial, yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini kami mengangkat tema bangkit dari keadaan yang buruk. Ya, mungkin Anda pada malam hari ini yang memiliki masalah-masalah yang buruk dalam kehidupan Anda, jangan ragu, curhat langsung kepada kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ya, kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang luar biasa, yang cantik-cantik. Ya, kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Ana, selamat malam Vivi, selamat malam pemirsa di rumah. Ya, selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya, selamat malam Ibu juga, dan selamat malam terutama untuk pemirsa setia New Life yang ada di rumah, yang senantiasa setia ya menyaksikan acara ini meskipun sudah malam. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Luar biasa. Temanya malam ini bangkit dari keadaan yang buruk. Mengapa Bu tema ini diangkat pada malam hari ini? Iya, secara umum ada 2 reaksi orang ya yang biasanya terjadi pada saat keadaan buruk menimpa seseorang. Yang pertama adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang kalah karena keadaan buruk. Jadi karena keadaan buruk tersebut akhirnya membuat orang tersebut menjadi semakin terpuruk dan begitu banyak reaksi-reaksi negatif yang kemudian diambil sehingga pada akhirnya dia dikatakan sebagai orang yang kalah karena keadaan buruk tersebut. Tetapi ada sisi orang yang satunya lagi, di mana dia menjadi pemenang. Jadi sekalipun keadaan buruk menimpa kehidupannya, tetapi dia tidak kalah oleh keadaan buruk tersebut. Justru sebaliknya, dia memakai keadaan buruk tersebut bukan sebagai batu sandungan di dalam kehidupannya yang membuat dia jatuh, tergeletak dan dia tidak bisa bangkit kembali. Tapi justru sebaliknya dia menjadikan keadaan buruk tersebut sebagai batu loncatan, di mana dia justru bisa meloncat jauh lebih tinggi dan dia bisa menggapai segala impian, harapan dan cita-citanya. Nah, jadi pada malam hari ini secara khusus kita akan belajar bagaimana nih caranya supaya kita bisa bangkit dari keadaan buruk, bukan menjadi orang yang kalah dari keadaan buruk tersebut, tetapi justru sebaliknya kita menjadi pemenang-pemenang dari keadaan buruk tersebut.
Nah, buat pemirsa yang pada malam hari ini mungkin merasa Iya. kehidupannya sedang memiliki masalah yang buruk, jangan mau kalah dengan masalah Anda. Ayo kirim SMS segera kepada kami di 0819 081 74 kali 1. Dan selama siaran ini kami tidak menerima telepon ya, kami hanya menerima line SMS. Ya, ini nih buat narasumber. Kalau misalnya ada seorang pemirsa yang bertanya, saya memiliki masa lalu yang begitu buruk gitu ya. Nah, apakah masih bisa memiliki masa depan yang indah gitu? Sedangkan masa lalu yang dulunya buruk, apakah masa lalu ini mempengaruhi masa depan kita? Nah, kalau biasa pada umumnya ya, orang berpikir masa lalu itu sangat mempengaruhi keadaan kita sekarang. Itu secara umum setiap orang berpikir. Dulu pun saya juga berpikir seperti itu. Kalau kita dulu mempunyai masa lalu yang nggak begitu baik, yang buruk, otomatis kita masa depan kita pasti suram, nggak punya pengharapan apa-apa. Dulu pun saya sempat berpikir seperti itu. Tapi pada saat saya mempunyai nilai-nilai yang benar, baru saya tahu bahwa apapun yang kita alami yang dulu masa lalu kita itu tidak akan berpengaruh pada keadaan sekarang gitu loh. Seperti tadi dikatakan oleh Ibu Dita ya, ada satu masalah di hadapan kita, itu tergantung kita kan, bagaimana kita menyikapi. Kalau kita menyikapi, ya kita mengasihani diri kita sendiri, ya sudah, keadaan saya sekarang buruk, ya sudah saya terima aja. Ya kita kan melalui keadaan-keadaan yang kurang enak gitu loh. Cuma pada saat kita bisa bangkit, kita bisa melewatin, dan itu kita jadikan batu lompatan, kita bisa lewat gitu loh akan masalah itu. Jadi kalau maunya orang bilang dulu gimana masa lalu buruk, sekarang mungkin nggak kita mempunyai hidup yang lebih baik? Pasti gitu loh. Percaya aja bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Tuhan nggak mungkin menciptakan kita nggak punya tujuan sama sekali gitu kan. Saya pun punya anak, saya punya pengharapan yang besar buat anak saya. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, Dia menciptakan kita untuk mempunyai suatu pengharapan, suatu kehidupan yang pasti baik untuk segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi Dia yang menciptakan kita. Jadi kalau dulu kita menganggap keadaan kita yang nggak baik, ya sudah, yang sudah lewat, ya sudah, yang ada sekarang dan akan datang. Masa kita mau mengasihani diri kita sendiri dengan ya sudah kita terima aja, enggak ya. Tapi kita melihat apa sih yang bisa kita lakukan dengan keadaan kita yang buruk, mau yang kurang baik. Kita masih banyak kesempatan kok, kita masih punya organ tubuh yang lengkap yang membuat kita bisa melakukan berbagai hal untuk merubah gitu loh. Jadi keadaan itu bukan malah menjadi apa ya, menjadi kayak bumerang bagi kehidupan kita, enggak ya. Tapi kita bisa melakukan banyak hal untuk bisa yang buruk itu kita bisa merubah jadi hal yang baik yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Mungkin lebih singkatnya bagaimana agar kita bisa bangkit ya Bu? Ya pada saat setiap orang pasti punya masalah ya. Siapa sih yang nggak pernah mengalami keadaan buruk? Setiap orang pasti kita mengalami. Tapi bagaimana sikap hati kita pada saat kita mau bangkit? Sadari gitu loh, pada saat kita punya masalah, pada saat kita lihat masalah, mesti dalam pikiran kita sudah nggak ada pengharapan. Rasanya semua jalan di depan itu buntu. Tapi pada saat ada satu pribadi yang senantiasa ada bersama dengan kita, ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Itu satu hal yang kita sadari, yang perlu kita sadari yang pertama-tama. Ada Tuhan yang selalu menolong. Mungkin keadaan di depan sudah tidak ada pengharapan lagi, sudah tidak ada kesempatan bagi kita. Tapi percaya Tuhan adalah sumber segala jalan bagi setiap kita. Dan yang pertama. Kalau yang kedua, menurut saya pribadi, kenali identitas diri kita. Kita diciptakan sebagai orang pemenang, bukan diciptakan sebagai orang-orang yang biasa, bukan diciptakan sebagai orang-orang yang punya masalah dan terpuruk dalam masalah kita, enggak gitu loh. Tapi masalah itu boleh ada dan kita mempunyai satu kekuatan untuk bangkit, untuk bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Ya kami masih tetap ingatkan buat pemirsa di rumah, pemirsa yang sedang mengalami permasalahan apapun pada malam hari ini, atau pemirsa di rumah mau bertanya, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Untuk itu pemirsa silakan curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Dan selama siaran berlangsung kami hanya menerima layanan SMS. Pemirsa yang menelpon atau bertemu dengan narasumber kami bisa setelah siaran ini berlangsung. Ya, kita kembali ke temanya Bu, bangkit dari keadaan yang buruk. Nah, bagaimana Bu dengan seorang yang memiliki perekonomian rendah atau pendidikan rendah? Apakah ada kemungkinan untuk bisa sukses Bu?
Ya, jadi memang kita tidak bisa memilih ya Iya. di orang tua yang mana mana kita ya. dilahirkan Iya. gitu. Jadi kita terlahir dari orang tua yang seperti apa, keadaan perekonomiannya, wajahnya seperti apa, kemudian apakah orang tua tersebut masih lengkap atau tidak, dalam artian apakah mereka akur atau enggak gitu ya. Kita tidak bisa memilih. Nah, kadang-kadang tanpa disadari kita begitu banyak menghabiskan waktu, energi, tenaga, emosional kita untuk meratapi hal-hal yang kita tidak bisa pilih sebetulnya, hal-hal yang tidak bisa kita rubah sebetulnya di dalam kehidupan ini. Jadi diperlukan satu sikap yang dewasa yang namanya berdamai dengan diri sendiri. Jadi setiap kita nih ada kalanya kita protes sama Tuhan, ada kalanya kita komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa sih saya harus terlahir dari orang tua yang seperti ini. Kita kadang merasa kecewa gitu dengan yang sesuatu yang kita anggap sebagai keputusan Tuhan. Mengapa kita terlahir dari orang tua yang tidak bisa kita pilih keadaannya. Tapi sebetulnya apapun keadaan kita, sekalipun kita tidak bisa memilih ya, kita terlahir dari orang tua yang mana, saat kita berdamai dengan diri kita sendiri, artinya adalah kita menerima hal-hal yang tidak dapat kita rubah di dalam kehidupan ini. Hal-hal yang tidak dapat kita rubah, contohnya apa? Kita terlahir dari orang tua yang seperti apa, itu kita tidak akan bisa rubah. Keadaan perekonomian orang tua kita seperti apa, itu kita tidak bisa rubah. Apalagi yang kita tidak bisa rubah, warna kulit kita nggak bisa rubah, bentuk wajah kita nggak bisa rubah. Ya udah terlahir begini ya begini aja. Warna rambut, bentuk rambut, mau keriting, lurus, berombak atau bagaimanapun itu kita tidak bisa rubah gitu ya. Sekalipun mungkin salon teknologi sekarang sudah bisa ya membantu untuk merubah tampilannya, tetapi itu bukan esensinya. Artinya bukan selama-lamanya, tetap aja aslinya begitu ya, dia akan kembali lagi seperti itu gitu aslinya. Jadi kita harus bisa terlebih dahulu menerima keadaan hal-hal yang tidak dapat kita rubah tersebut sebagai sebuah rencana yang terindah yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Baru ketika kita bisa melihat hal itu dengan benar, maka kita akan bisa melewati masa-masa di dalam kehidupan kita. Jadi masa lalu kita sebenarnya tidak punya kontribusi untuk mempengaruhi masa depan kita kalau kita tidak mengizinkannya di hari ini. Nah, apakah kita mengizinkan atau tidak mengizinkan, keputusannya ada di hari ini gitu. Kalau kita hari ini terus-menerus melihat ke belakang, terus-menerus meratapi masa lalu kita, meratapi keadaan orang tua kita, meratapi keadaan ekonomi kita, kenapa begini, kenapa begitu, akhirnya yang ada kita nggak bisa move on. Waktu kita nggak bisa move on, akhirnya kita nggak bisa melangkah. Kita menghabiskan hari-hari di dalam kehidupan kita, energi kita, segala daya upaya kita hanya untuk meratapi nasib, hanya untuk menyalahkan keadaan, dan akhirnya kita tidak bisa meraih kesempatan-kesempatan yang indah, kesempatan emas yang sebenarnya ada di depan mata kita gitu. Jadi belajarlah untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Yuk coba lihat dunia sekeliling kita, berapa banyak sih orang-orang di dunia ini yang terlahir dari orang tua yang tidak mampu, yang kemudian bisa jadi orang-orang yang hebat luar biasa. Berapa banyak sih orang-orang di dunia ini yang pendidikannya bahkan tidak tamat SMP gitu ya, SD juga nggak sampai selesai, tapi ada tuh yang ternyata jadi pengusaha yang sukses luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Perbedaannya adalah di dalam pola pikir mereka. Mereka punya pola pikir yang menang. Mereka punya pola pikir bahwa mereka diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan yang mulia. Mereka diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Mereka diciptakan Tuhan untuk membuat dunia ini terheran-heran. Sekalipun mereka mungkin dipandang orang tidak berguna, dipandang orang mereka tidak masuk hitungan, tidak masuk kualifikasi, tidak layak untuk menjadi orang sukses. Tetapi toh nyatanya mereka bisa membuktikan pada dunia ini bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Nah, kalau hal itu bisa terjadi pada orang lain, kenapa saya yakin dan percaya itu tidak menutup kemungkinan. Kenapa tidak itu terjadi pada diri kita gitu. Sangat mungkin, harapan masih sangat ada. Ya. Ini ada SMS yang sudah masuk, kita langsung bacakan dari 7195. Gimana caranya untuk hilangkan dari minuman yang beralkohol, karena kalau nggak minum sakit kepala, dari Pian di Sekupang. Nah, kalau memang sudah terbiasa, menurut kita mungkin nggak gampang ya. Tapi ada satu hal, pada saat kita mengklaim diri kita, saya nggak bisa,
saya nggak mampu, itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita percaya, apa yang kita pikirkan. Nah, jadi kalau pada saat saya mikir, memang kalau saya dalam posisi seperti itu, saya pikir saya nggak bisa, ya sudah, kita akan nggak bisa terus gitu loh. Saya akan menikmati minuman alkohol itu, tapi pada saat saya percaya bahwa saya bisa lepas dari minuman itu, ya sudah, kita percaya. Dan juga kita juga menjaga sikap ya, maksudnya kalau ada teman-teman yang lagi minum, mungkin kita menghindar gitu, jangan membiarkan diri kita terjun ke sana lagi gitu. Jadi jangan, tapi juga tidak mengingat-ingat gitu loh, maksudnya ya sudah, jangan bilang saya harus bisa untuk menghindari, enggak. Kita biasa aja santai dengan satu asumsi, ya sudah, kalau ada yang minum kita menghindar dengan secara sesimpel. Dan yang paling penting kita punya pengertian yang benar bahwa kita bisa kok untuk menghindari minuman itu. Iya, dan mungkin sedikit saya tambahkan ya, biasanya orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk itu karena dia terlanjur punya pola pikir bahwa saya sudah terlanjur gitu loh, saya udah terlanjur pemabuk, toh nggak ada bedanya, saya yang kemarin juga saya udah dosa gitu loh, sama saya hari ini minum lagi sedikit lagi juga nggak ada bedanya gitu loh, dosa saya toh udah terlanjur banyak gitu. Nah, kadang karena kita punya pola pikir bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, kita ini adalah orang yang sudah terlanjur kotor, kita ini adalah orang yang sudah terlanjur bersalah gitu ya, jadi kita pikir toh nggak ada bedanya gitu loh. Nah, pemahaman akan identitas diri yang salah inilah sebenarnya yang menjadi faktor pendorong untuk seseorang melakukan tindakan yang salah lagi dan lagi gitu. Satu sisi dia pengen keluar dari sana, tapi di sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa udahlah, kamu toh kemarin juga sudah buat begitu gitu, nggak ada bedanya. Toh kemarin juga kamu udah minum banyak gitu, hari ini cuma sedikit lah, nggak apa-apa lah gitu. Kadang ada hal-hal tertentu yang membuat dia akhirnya terusik untuk akhirnya membuat keputusan yang salah lagi. Nah, jadi hal yang paling penting adalah Anda harus mengenali dulu identitas Anda. Yang pertama, Anda harus menyadari bahwa Anda adalah orang yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Sekalipun sudah terlalu jauh, Anda merasa, apa benar sih Tuhan masih sayang sama saya? Apa benar sih Tuhan masih mau ngelihat saya yang bentuknya kayak gini? Sudah bolak-balik mungkin kita berjanji kita nggak mau ulangi kebiasaan buruk itu, tapi bolak-balik juga kita ternyata mengecewakan diri kita sendiri. Nah, kalau diri kita sendiri aja sudah kecewa, apalagi Tuhan? Kita kadang berpikir seperti itu gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu kabar yang terbaik untuk Anda pada malam hari ini, bahwa kasih sayang Tuhan tidak sebanding dengan dosa seberat apapun yang telah Anda lakukan. Bahkan sekalipun hari ini Anda masih mengecewakan Tuhan, Dia Tuhan yang masih tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan yang masih sangat mengasihi Anda. Jadi saya mau katakan kepada Anda, kalau pada malam hari ini sepertinya sebuah kebetulan, Anda mungkin cuma utak-atik siaran TV dan kok nggak sengaja nonton acara ini, apaan sih acara ini? Mungkin sebenarnya Anda tidak pernah memikirkan untuk menyaksikan acara ini, tapi seperti kelihatan seperti sebuah kebetulan. Saya mau katakan kepada Anda bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan di dalam kehidupan ini. Kalau Anda menyaksikan acara ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat rindu untuk menyampaikan pesan ini kepada Anda melalui siaran ini, bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda dan harapan masih sangat ada untuk Anda. Pengharapan hari depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan keindahan, hari depan yang selama ini Anda idam-idamkan. Mungkin Anda selama ini sudah sangat rindu ya, pingin rasanya Anda terbebas dari kebiasaan buruk ini. Anda mungkin sudah lelah, Anda sudah merasa bosan dengan keadaan Anda. Saya mau katakan sekali lagi bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Saya sendiri dulunya adalah orang yang sama sekali tidak punya pengharapan akan hari depan yang baik. Saya dulu nggak pernah mimpi saya bisa punya masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Tapi kalau hidup saya bisa diubahkan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sama, yang bisa mengubahkan kehidupan saya, Dia juga bisa mengubahkan kehidupan Anda. Dia masih Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pribadinya masih tetap sama. Dia sangat mengasihi Anda. Kalau Anda penasaran, pengen tahu, tapi gimana sih, kelihatannya kok teori banget, kelihatannya kok apa yang diomongin kayak cuman sekedar mudah untuk diucapkan, bener nggak kenyataannya gitu. Nah, kami mau mengundang Anda untuk bisa ketemu langsung dengan kita. Anda bisa lihat sehari-hari kehidupan kita seperti apa sih gitu. Kalau Anda berkenan, kami mau undang Anda untuk bisa mungkin ketemu langsung gitu ya. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Sesudah siaran ini berakhir, kita bisa atur waktu untuk ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ya.
Udah luar biasa ya Bu. Ini ada SMS selanjutnya Bu, dari 8871. Bagaimana cara move on dari perceraian saya karena saya sudah gagal 2 kali? Terima kasih. Ya, biasanya orang yang punya pengalaman bercerai itu biasanya kecenderungannya dia akan mengulangi hal yang sama di pernikahan berikutnya. Jadi kalau menurut saya pada saat Anda mengambil keputusan untuk bercerai di waktu Anda menikah pertama kali, ya kita nggak bisa buat apa-apa karena itu memang sudah terlanjur ya. Tapi kalau di pernikahan Anda yang kedua ini belum putus, artinya belum ada putusan yang sah gitu ya, penetapan yang sah dari pengadilan bahwa Anda sudah resmi bercerai, kalau menurut saya alangkah baiknya berjuanglah untuk pernikahan Anda gitu. Karena apa? Pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang penyatuan dua hati saja, bukan. Pernikahan itu berbicara tentang komitmen, berbicara tentang janji yang sudah Anda dan pasangan Anda ucapkan, tidak hanya terhadap satu sama lain, tetapi yang terlebih penting janji yang sudah Anda ucapkan di hadapan Tuhan, dan juga Anda sudah mengucapkan kepada seluruh keluarga besar gitu. Jadi dalam pernikahan sendiri itu ada komitmen, Pak, ada komitmen. Jadi menurut saya baik kalau Anda belum bisa move on, justru sebaiknya Anda memikirkan bagaimana caranya untuk Anda bisa rujuk kembali dengan pasangan gitu ya. Mumpung belum terlambat, jadi kalau misalnya masih memungkinkan, berjuanglah untuk pasangan Anda gitu. Ya. Mungkin saya tambahin kalau kalau berdua masih diskusi, masih nggak tahu tuh ada jalan keluarnya gimana, mungkin bisa konsultasi ya dengan pemuka agama gitu loh. Mungkin di mana beribadah, mungkin bisa cerita gitu loh berdua gimana sih, mungkin ada orang tengah yang bisa yang netral, yang bisa membantu gitu loh, apa sih yang harus dilakukan. Ya, dan kalau Anda ternyata bingung, mungkin Anda berpikir, aduh pemuka agama saya aja jarang beribadah mungkin ya, saya aja mungkin nggak deket mau ketemu sama pemuka agama saya, mungkin merasa sungkan, kok pas ada masalah baru mau datang gitu ya. Nah, kebetulan nih pada malam hari ini siaran New Life Anda saksikan, New Life juga membuka layanan konseling untuk keluarga ya, untuk suami istri. Jadi kalau Anda menghadapi masalah, mungkin bisa salah satu datang dulu, nggak apa-apa. Dari suaminya duluan kah atau istrinya duluan, salah satu untuk ketemu sama narasumber New Life gitu ya. Nanti kita bisa sharing di sana, kita bisa berbagi pengalaman, berbagi kisah kehidupan. Anda bisa melihat juga bagaimana kehidupan pasangan-pasangan suami istri yang ada di dalam keluarga New Life. Di sana kita bisa belajar bersama-sama. Tapi kalau misalnya pemirsa nih mau konseling atau mau ketemu buat sharing-sharing gitu, ada bayaran nggak gitu? Nggak ada biaya free of charge. Ya, semua layanan yang diberikan oleh New Life itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi sederhana sekali, karena kenapa siaran ini ada gitu ya. Kalau dipikir-pikir sudah malam gitu ya, kenapa sih kok masih mau aja siaran gitu. Sebenarnya hanya satu hal yang menjadi pendorong yang begitu luar biasa kuat dalam hati kami, bahwa kehidupan kami dulunya hancur. Saya sendiri secara pribadi dulu mengalami kehidupan yang hancur, diambang kehancuran ya. Saya merasa saya tidak punya harapan di dalam kehidupan ini. Hingga pada satu saat saya menemukan satu titik cerah dalam kehidupan saya. Saya mengalami perubahan hidup, makanya siaran ini dinamakan New Life. Karena benar-benar setiap kita yang ada di keluarga New Life, kita merasakan yang namanya benar-benar kehidupan yang baru. Secara jasmani mungkin kelihatannya lama gitu, nggak ada perubahan, tetapi jauh di dalam batin kita mengalami perubahan dan kita benar-benar merasakan kehidupan yang baru itu sungguh-sungguh nyata. Nah, kami dapatkan kehidupan yang baru itu kita dapetin juga secara gratis, cuma-cuma, nggak dipungut biaya gitu sama sang pemberi kehidupan baru itu. Jadi kita juga rindu untuk setiap pemirsa yang mengalami pergumulan, kita rindu supaya kita bisa sama-sama mengalami kemerdekaan, kita bisa sama-sama mengalami perubahan hidup, sama-sama mengalami yang namanya new life di dalam kehidupannya, dan kita akan berikan itu semua secara gratis, cuma-cuma, dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Biasa. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 1404. Shalom. Nama saya Sirait di Batam Center. Gimana caranya saya bangkit dari keadaan yang buruk dari segi mabuk, karena saya sama bos dekat karena miras. Kalau saya nggak mau minum sama dia, aku takut kehilangan kerjaan. Terima kasih. Satu hal ya, kadang-kadang kita takut kehilangan berkat gitu loh, karena akhirnya kita melakukan sesuatu yang nggak benar ya. Seringkali seperti itu. Tapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa
berkat itu berasal dari Tuhan. Ya. Berkat itu berasal dari Tuhan, bukan dari bos. Mungkin bos dipakai Tuhan perantara doang gitu loh. Dan percaya tidak dari bos ini pun kita akan tetap hidup gitu loh. Banyak orang kita melakukan ini karena kita ingin mendapatkan sesuatu gitu. Jadi satu hal, jangan karena satu hal yang nggak baik kita lakukan untuk mendapat sesuatu gitu yang pengen kita terima. Jadi kalau mamanya kita nggak ngerasa sejahtera untuk melakukan mamanya mabuk-mabukan dalam hal ini, nggak apa-apa gitu loh, putuskan. Itu kan pilihan kita ya untuk mau melakukan apa enggak. Jadi kalau memang nggak sejahtera nggak apa-apa gitu loh. Mungkin secara kasat mata mungkin, kalau saya nggak mau nemenin bos minum, mungkin saya akan dipecat nih, buruknya dipecat dari pekerjaan. Itu mungkin konsekuensi yang mungkin yang kita terima, tapi kan itu pikiran kita gitu loh, belum tentu itu benar-benar terjadi ya. Jadi kalau memang nggak enak ya sudah, mungkin bisa ngomong sama bos, untuk kali ini mungkin saya nggak lagi untuk sekarang dan seterusnya gitu. Dan saya rasa kalau memang bosnya benar-benar baik, dia bisa menerima gitu loh. Tapi kalau sampai dia nggak terima sampai dipecat pun, percaya kalau Tuhan sanggup kok untuk memberikan kita pekerjaan yang lebih baik gitu loh. Bukan berarti kita mempertahankan pekerjaan ini dengan kita harus melakukan ya kayak mabuk-mabukan, kan sayang gitu loh. Bukankah tubuh kita ini kalau sehat itu luar biasa banget, dan kita minum-minum gitu kan juga nggak baik ya bagi kesehatan kita gitu. Jadi semua ini pilihan ya, tapi alangkah baiknya kalau kita menjaga tubuh kita dengan baik dengan tidak minum minuman yang beralkohol. Ya, dan mungkin sedikit dari saya, kalau sampai merasa takut kehilangan pekerjaan karena mabuk-mabukan, saya agak cenderung ingin tahu apa yang selama ini seringkali Anda dengar. Mungkin Anda seringkali mendengar berita-berita buruk tentang keadaan dunia hari-hari ini. Mungkin Anda berpikir bahwa melalui apa yang Anda dengar ya, bahwa cari kerja sekarang susah, harga barang-barang sekarang tambah mahal gitu ya, cabai aja sekarang udah sampai berapa, 90.000 katanya gitu ya, cabai jadi barang yang sangat mewah, daging juga kenaikannya luar biasa gitu. Mungkin berita-berita buruk yang selalu Anda dengar hari ke hari, pada akhirnya membuat Anda menjadi memiliki perasaan yang down, perasaan yang negatif. Anda melihat diri Anda sendiri juga sepertinya jadi nggak mampu, nggak berdaya, dan tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, akhirnya karena Anda mendengar hal-hal yang negatif, perasaan Anda pun ikut negatif, tanpa Anda sadari mempengaruhi pola tindakan nih. Tindakan yang Anda ambil pun negatif pun Anda masih mau terima, karena karena apa? Kita coba lihat tadi, kita ulang dari awal ya. Anda mendengar hal-hal yang negatif, perasaan jadi negatif, pola tindakan pun akhirnya jadi negatif. Nah, jadi sebenarnya pola tindakan kita dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Kalau kita selama ini mendengar, membiarkan diri kita mendengar berita-berita buruk atau berita yang selama ini beredar di dalam masyarakat yang seringkali adalah berita-berita yang negatif, maka tanpa kita sadari itu mempengaruhi perasaan kita. Begitu itu mempengaruhi perasaan kita tanpa kita sadari, akhirnya mempengaruhi pola tindakan kita. Nah, makanya jika Anda sangat ingin keluar dari kebiasaan buruk minum-minuman gitu ya, Anda tahu itu nggak baik buat kesehatan Anda merasa pasti nggak enak dalam kehidupan ini, kok kayaknya terikat seperti Anda mau tidak mau harus minum minuman itu gitu. Nah, ini kan Anda seperti terpenjara ya, jadinya hidup di dalam dunia yang merdeka katanya gitu ya, di dalam yang seharusnya kita bisa menghirup nafas kemerdekaan. Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun merdeka gitu, di negara yang merdeka seharusnya Anda bisa hidup dalam kebebasan gitu, bebas melakukan hal-hal yang baik, bebas melakukan hal-hal yang luar biasa gitu, yang menakjubkan. Sebenarnya itu adalah destiny Anda, tetapi sepertinya Anda terkungkung, Anda seperti dikurung, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mau Anda lakukan. Tanpa Anda sadari, Anda ini seperti di penjara gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa bebas dari ini semua? Anda harus membiasakan diri untuk mendengar berita-berita yang baik. Apa sih berita yang baik? Berita bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda tanpa syarat. Terlepas dari apapun yang sudah Anda lakukan selama ini, Tuhan tetap sama. Dia mengasihi Anda, Dia mencintai Anda. Dan yang kedua, berita baiknya apa? Tuhan tidak hanya mencintai Anda, tetapi Dia juga memiliki rencana yang luar biasa indah atas kehidupan Anda. Dia sangat rindu Anda itu menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam kehidupan ini.
Tuhan tidak hanya menciptakan Anda untuk sekedar menjadi orang-orang yang menang saja. Orang yang menang itu sudah luar biasa baik ya, benar ya? Setiap kita pengen jadi orang-orang yang menang dalam kehidupan ini. Tapi kabar yang paling baik, Tuhan tidak hanya ingin setiap kita menjadi orang-orang yang menang saja, melainkan Dia bahkan memiliki rencana yang begitu indah atas setiap kita. Dia ingin kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dalam kehidupan ini. Nah, Anda harus membiasakan diri Anda untuk mendengar berita-berita yang baik. Perkatakan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Anda adalah orang yang Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan Anda. Anda adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat. Mulai perkatakan hal-hal yang benar di dalam kehidupan Anda. Dari mendengar hal-hal yang benar itu akan mempengaruhi perasaan Anda. Ketika itu mempengaruhi perasaan Anda, maka tanpa Anda sadari, Anda nggak perlu berjuang susah payah untuk bebas dari kebiasaan buruk. Secara otomatis kebiasaan buruk itu akan jauh dalam kehidupan Anda. Saya punya satu ilustrasi. Kalau ruangan di sini gelap semuanya gitu ya, tiba-tiba ada satu orang yang nyalain lampu, cetek lampu nyala. Pertanyaannya, ruang yang tadinya gelap lalu menjadi seperti apa? Terang. Pertanyaannya, apakah terang itu dengan susah payah mengusir sang gelap untuk bisa keluar dari ruangan ini? Tidak perlu ya. Begitu terang datang, otomatis gelap pergi. Nah, cara yang termudah untuk bisa mengusir kebiasaan buruk dalam kehidupan Anda yang saya sebutkan dalam sisi gelap dari kehidupan kita, cara yang termudah untuk mengusirnya adalah undang terang datang ke dalam kehidupan Anda. Siapa terang itu? Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang menciptakan Anda. Dia Tuhan yang sangat mengasihi Anda. Undang Tuhan masuk ke dalam hati Anda. Ketika terang itu datang, otomatis gelap akan pergi. Makin banyak SMS yang masuk, tapi kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana, kami akan hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Apapun permasalahan pemirsa bisa curhat kepada kami. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk. Ini dari 1634. Selamat malam New Life. Ya, selamat malam. Bagaimana saya bisa meyakinkan istri saya untuk percaya dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Setiap kali ia marah untuk menutupi kesalahan, walaupun saya itu benar, tetapi yang ada di otaknya itu adalah dia yang benar dan saya yang salah. Mohon solusinya, terima kasih. Iya, terima kasih. Kelihatannya kok seru banget ya. Iya, istri ngungkit-ngungkit. Kalau istri marah itu kan mesti ada maunya ya. Saya juga sebagai istri ya, kalau saya marah itu mesti ada maunya. Tapi memang yang pasti, yang satu hal, kadang-kadang kalau istri marah, dia tuh pengen diperhatiin. Itu. Tapi dalam hal ini kan, kalau mamanya marah nggak jelas, mungkin gini, ada waktu tertentu, waktu pas santai mungkin bisa lah diskusi sama istri. Karena istri gini loh, dia tuh pengen kalau kita ngobrol gitu didengerin gitu loh. Mungkin kan satu harian dia melakukan pekerjaan rumah tangga, kadang-kadang capek. Jadi pada saat suami pulang, mungkin suami capek ya. Mungkin istri kan pengennya ngobrol, karena suami juga gimana ya, sudah capek kalau dengerin. Tapi satu hal, kalau mamanya diladenin lah istilahnya ya, didengerin, itu dia akan merasa lebih enak gitu loh. Tapi dalam hal ini saya lihat kok selalu mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu ya, mungkin memang nggak disebutkan ya kesalahan yang dulu tuh apa. Tapi satu hal memang kalau suami pernah salah, sebagai istri kan nggak gampang gitu loh untuk menerima gitu. Tapi
mungkin dia punya luka masa lalu ya yang belum diselesaikan, mungkin ada masalah-masalah rumah tangga yang belum selesai, makanya diungkit-ungkit lagi. Kalau kami pun gitu, misalnya sama suami saya ya, mungkin kalau kita ada masalah dan masalah itu belum selesai dan kita biarkan berangsur-angsur dan kita menurut saya sendiri ya sudahlah biarkan selesai sendiri, tapi ternyata masalah itu tidak akan bisa selesai sendiri. Nah akibatnya kalau kami ada masalah, saya sama suami saya yang dulu itu yang menurut mungkin sudah agak kelupa ya masalah itu, dan saya akan mengungkit lagi gitu loh. Jadi ada kalanya kalau memang masalah itu belum selesai, cobalah dibicarain gitu loh, apa sih yang menjadi sebabnya, bagaimana sih penyelesaian, jadi harus dituntaskan. Kalau enggak, akibatnya kalau ada masalah dan yang dulu-dulu yang belum selesai akan diungkit-ungkit. Dan memang sih kalau dalam kehidupan rumah tangga pada saat kita menuntut adanya tuntutan dari suami atau istri itu akan nggak akan ada titik temunya ya. Jadi bagaimana biar bisa lebih enak, maksudnya bisa harmonis dalam satu keluarga, gimana kita bisa saling memberi gitu loh. Jadi mau yang suami bagaimana sih dia bisa melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik buat istrinya, begitu juga istri gitu. Ya sayang sekali ini kesalahan masa lalunya nggak disebutin ya. Misalnya nih ya, ini hanya sekedar contoh. Misalnya kesalahan masa lalunya adalah ketahuan punya pacar lagi, misalnya ya sekedar contoh. Nah jadi mungkin kalau istri masih mengungkit kesalahan itu, yang bisa Anda lakukan adalah mulailah bersikap terbuka gitu. Jadi kayak misalnya handphone ya biasakan taruh di tempat yang umum tanpa password misalnya gitu, untuk membangkitkan kepercayaan istri kembali, sehingga istri itu pada akhirnya bisa melihat bahwa tuduhan-tuduhan yang dia lontarkan kepada Anda itu sebenarnya tidak berdasar dan tidak beralasan seperti itu. Kemudian misalnya kesalahan masa lalunya adalah membohongi istri, bilangnya nggak punya duit padahal ada duitnya misalnya. Nah kalaupun memang seperti itu ya mulailah untuk mengatur keuangan bersama-sama, mulai dibicarakan, ini loh saya ada duit segini, gimana caranya kita mengelola bersama-sama supaya kebutuhan rumah tangga ini cukup misalnya begitu. Jadi sayang sekali memang tidak disebutkan secara jelas kesalahan masa lalunya apa, tetapi sebenarnya apapun kesalahan dari masa lalu yang mungkin sudah Anda lakukan, Anda bisa melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan istri Anda kembali, karena memang kan namanya luka gitu ya, kalau memang belum pulih benar gitu kadang masih terasa perihnya, jadi dia karena masih perih itu akhirnya dia ungkit lagi gitu. Dia harapannya dia supaya luka tersebut bisa diobati. Nah makanya untuk bisa mengobati ya Anda bersikaplah terbuka dengan istri gitu, bersikaplah welcome dengan istri, bersikaplah apa adanya dengan istri ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 2033. Selamat malam New Life. Selamat malam. Tiap malam Jumat saya nonton, cuma saya minta tolong ada nggak kerja buat saya, kerja apa aja ya nggak masalah buat saya, terima kasih. Iya, sebenarnya kalau bicara soal kerjaan secara jujur banyak satu sisi ya banyak orang mencari pekerjaan, di sisi yang lain banyak juga orang yang datang ke New Life nanya ada nggak orang yang bisa direkomendasi untuk bekerja gitu. Jadi seperti ada dua kubu nih sebenarnya yang saling nggak ketemu. Satu sisi pencari kerja mencari pekerjaan, di sisi yang lain sang pemberi kerja, perusahaan gitu ya, pemberi kerja mencari sang pencari kerja, tapi nggak ketemu gitu. Nah apa sih yang nggak ketemu? Yang bikin nggak ketemu ini adalah biasanya bicara soal ada dua hal. Yang pertama itu bicara soal integritas ya, yang kedua bicara soal skillnya nggak cocok gitu. Nah kalau skill ini bisa sebenarnya didapatkan dengan pelatihan gitu. Nah kalau bicara soal integritas ya, atau yang namanya attitude gitu ya, atau behavior. Nah kalau hal itu memang dibutuhkan yang namanya pembinaan gitu. Nah untuk itu, untuk mengawali gap dari dua hal ini gitu ya, antara skill dan attitude atau tingkah laku gitu, mungkin ada baiknya Anda atur waktu untuk bisa ketemu dulu deh dengan keluarga New Life. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, nanti kita bisa lihat Anda ketertarikannya di mana, hal-hal apa yang mungkin Anda bisa lebih fokuskan gitu ya.
atau pengembangan diri dari sudut mana yang perlu Anda dapatkan gitu. Nah, baru kalau kami terus terang, kami sendiri dari New Life tidak bisa serta-merta memberikan rekomendasi kepada sang pemberi kerja untuk pencari kerja yang banyak sebenarnya yang ada di kami gitu. Kenapa? Karena terus terang pada saat New Life memberikan rekomendasi itu pasti kami harus pastikan dulu bahwa orang yang bersangkutan ini bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Karena kami nggak mau nanti ujung-ujungnya gimana sih ini New Life juga gitu yang akhirnya nama baik ya, karena itu nama baik ya. Kami nggak mau sembarangan lah gitu kasarannya, kami tidak mau sembarangan hanya sekedar rekomendasi. Mencari kerja itu gampang, tetapi bertahan di dalam pekerjaan itu adalah hal yang lain. Karena terus terang kami sendiri sudah beberapa kali pengalaman merekomendasikan orang, ternyata orang yang bersangkutan akhirnya mengecewakan gitu ya. Atau merekomendasikan orang, ternyata orang yang bersangkutan ternyata justru melakukan hal-hal tindakan-tindakan kriminal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, hal-hal itu yang akhirnya membuat kita juga harus lebih banyak untuk memfilter gitu ya, menyaring dulu sampai kami bisa pastikan bahwa orangnya bisa direkomendasikan, baru kami berani untuk merekomendasikan. Nah, jadi untuk langkah awal yang mungkin Anda bisa ambil, kalau Anda tidak keberatan, Anda bisa ketemu dulu nih dengan tim New Life gitu. Ya, terima kasih untuk pemirsa setia New Life yang suka SMS. Ya, kita ke sampai selanjutnya, ini dari 4210. Ya. Saya mau bertanya, abang saya sedang bangkrut, bagaimana caranya agar kembali seperti dulu lagi? Ya, terima kasih. Nah, kalau bangkrut ya memang orang yang biasa mempunyai posisi yang tinggi, maksudnya yang lumayan, dan keadaan kalau bangkrut berarti sebelumnya kan keadaannya oke ya. Dan dengan keadaan sekarang memang tidak gampang, tapi bagaimana kita orang-orang di sekitarnya untuk bukan untuk membuat dia tambah terpuruk ya, tapi bagaimana kita memberikan dia semangat untuk dia bisa tetap bangkit gitu loh. Jadi enggak iya kok gini, enggak. Jadi kita memberikan pengertian yang benar lah pada dia ya. Kalau bangkrut itu bukan akhir dari segalanya gitu. Justru dari bangkrut itu kita bisa lihat loh ya, sudah kalau sudah yang sudah lewat ya sudah, bagaimana dia masih punya modal minimal, masih punya satu tubuh yang sempurna untuk bisa melakukan hal yang lain gitu loh. Kan masih banyak gitu yang bisa dilakukan, maksudnya bidang pekerjaan, kalau misal pekerja bebas gitu ya, dia bisa mulai suatu usaha yang baru, kita bisa lihat pasar tuh butuh apa sih. Nah, itu kita bisa paling tidak semangat lah, membuat dia semangat yang membuat dia itu bisa tetap bertahan untuk tidak jadi menutup diri, jadi mengasihani diri, enggak ya, tapi kita membuat ini loh, kamu masih bisa loh bangkit, masih banyak kesempatan di luar yang membuat kamu bisa memulai sesuatu yang baru seperti itu. Iya, dan kalau orang pernah bangkrut, ini kan artinya pernah sukses, ya kan? Orang yang sudah pernah sukses itu sebenarnya jauh lebih mudah untuk sukses kembali dibanding orang yang nggak pernah sukses. Jadi kalau pernah bangkrut itu sebenarnya kabar baik gitu, artinya adalah bahwa sangat mudah untuk dia untuk bisa kembali lagi ke titik suksesnya lagi, karena penelitian hari ini dilakukan dan memang sudah dibuktikan bahwa orang yang paling tidak sudah pernah mengalami kesuksesan dalam kehidupannya itu masih jauh lebih mudah untuk meraih kesuksesan kembali dibanding dengan orang yang nggak pernah sukses dalam hidupnya gitu. Jadi bersyukurlah gitu, itu adalah salah satu peristiwa di dalam kehidupan yang mana itu harusnya disyukuri gitu. Dan kita benar sekali apa yang tadi Bu Ervi sudah sampaikan, orang-orang yang ada di sekelilingnya berikan semangat, berikan dorongan yang positif, jangan pernah melontarkan kata-kata yang negatif, yang menyalah-nyalahkan, yang menyudutkan, yang membuat dia merasa tidak berarti gitu ya. Jadi justru sebaliknya, berikan pujian, berikan apresiasi gitu ya, bahwa dia pernah mengalami kehidupan yang berkemenangan, pasti tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan yang berkemenangan itu bisa kembali dia raih ya. Ini ada SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 3980. Ya. Salam buat semuanya. Aku sudah terlalu buntu dan putus harapan. Kadang-kadang aku tidak tahu harus kepada siapa aku cerita. Jadi aku nonton siaran New Life. Bisa nggak aku curhat kepada kalian? Aku tidak tahu pada siapa lagi harus cerita. Aku tinggal di Batam, aku ingin bertemu sama kalian. Bagaimana ya? Tolong sama saya. Terima kasih.
Ya, kalau ingin ketemu dengan narasumber New Life, Anda bisa menghubungi di nomor yang sama sesudah acara ini berakhir ya, karena memang selama siaran kita tidak bisa menerima telepon gitu ya, karena terganggu pada saat siaran. Jadi Anda bisa menghubungi kami sesudah siaran ini berlangsung, atau mungkin besok pagi kita bisa atur waktu kok untuk janjian, kita bisa ketemu di mana, kita bisa set gitu ya waktunya, dan tentu layanan yang diberikan oleh New Life semua diberikan secara gratis, cuma-cuma, dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, tapi kemungkinan dari tim New Life nanti akan menanyakan apa gender Anda ya, apakah Anda laki-laki atau wanita. Kenapa begitu? Karena biasanya kalau Anda seorang laki-laki, maka yang akan menemui Anda adalah tim kami yang laki-laki juga, supaya lebih enak gitu ya ngobrolnya ya. Nah, tetapi kalau yang perempuan, kita akan kirim tim yang perempuan juga gitu, untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Anda gitu. Jadi supaya ngobrolnya juga lebih leluasa dan tidak ada hal-hal yang harus menjadi pertimbangan seperti itu ya. Dan mungkin kalau misalnya pemirsa mau bertanya, kalau misalnya mau konseling gitu, semua agama bebaskan untuk bertemu ya? Iya, betul. Apapun keyakinannya itu bebas ya. Ya, tadi kan sempat dibilang tentang pekerjaannya, Bu. Bagaimana, Bu, kalau misalnya kita di dalam dunia kerja itu merasa tertekan dan apapun yang dikerjain itu selalu salah di mata bos. Nah, bagaimana, Bu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, silakan karyawan teladan yang menjawab. Yang pernah bekerja. Dulu saya juga pernah ngalamin seperti itu ya. Apa yang saya lakukan salah terus. Padahal menurut saya sudah benar gitu loh. Kadang-kadang memang benar apa memang kita membenarkan diri gitu ya. Tapi dari sana ya, saya pada saat saya apa yang saya lakukan salah, saya mikir gitu loh, memang kerjaan saya salah apa tidak sesuai dengan apa yang bos mau. Kadang-kadang kan gini, menurut saya benar, ternyata bos suruhnya saya bikin A. Nah, ternyata saya ini bikinnya B gitu loh, berarti kan salah, karena menurut saya sudah melakukan hal yang benar, tapi bos saya merasa saya melakukan hal yang nggak benar, nggak pas gitu. Ya seperti itu, karena salah ngerti gitu. Jadi kita mesti lihatlah, yang kita lakukan itu sama nggak dengan apa yang bos kita mau. Mesti kan sebagai seorang karyawan, kalau kita punya bos, kita akan melakukan apa yang bos kita inginkan. Dia suruh kita melakukan sesuatu, kalau sesuai ya oke. Tapi kalau pada saat kita melakukan nih sesuai dengan apa yang dia mau, tapi kalau kita masih disalah-salahkan, ya gimana ya, kalau memang kita nggak apa ya, kalau saya pribadi, kalau memang saya sudah bekerja maksimal nih, masih bos ini kadang-kadang masih maksudnya nggak puas, ya sudah, kalau kita merasa nggak sejahtera di tempat itu, mending kita mulai mempertimbangkan gitu, apa kita tetap di sana. Cuma satu hal, kalau memang kita sudah disalah-salahkan, kita mikir lah, apa memang seringkali jarang lah ada bos sampai menyalah-nyalahkan tanpa sebab ya. Saya pikir bos, kalau dia sudah bisa jadi bos, bisa jadi atasan kita, mesti ada satu integritas, ada satu kemampuan yang sudah dia milikin ya kan, sampai dia bisa mendapatkan satu posisi. Dan kalau kita sampai disalah-salahkan, kita harus introspeksi diri kan, apa sih yang kita lakukan, ada nggak yang nggak pas bagi dia, apa memang satu ukuran bagi kita, menurut kita ukuran kita segini sudah benar, tapi ternyata nggak sesuai dengan apa yang bos kita mau. Gitu. Jadi jangan sampai hal itu jadi membuat kita mau maju jadi nggak maju gitu loh. Jadi nggak apa-apa, kita mau introspeksi diri, nggak masalah. Nah, kalau misalnya saat ada masalah atau saat kena tegur, biasanya kita kan sebel terus cemberut gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya saat kita ada masalah atau sedang menghadapi masalah yang buruk, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa happy? Nah, gimana caranya itu? Ya, sebenarnya itu tergantung dari kemana fokus kita gitu ya. Dalam hidup ini begitu banyak hal lah yang bisa membuat kita down, begitu banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan semangat, kehilangan gairah, dan membuat kita kehilangan senyum kita gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita fokus sama hal-hal yang jelek. Waktu kita fokus sama hal-hal yang buruk di dalam kehidupan ini, hal-hal yang tidak menyenangkan, berita-berita buruk yang tadi saya sudah dengar, waktu kita dengar, aduh harga barang-barang naik nih, aduh mau jadi apa saya nih, aduh kawin cerai nih orang-orang di TV gitu ya, kita dengar ya. Jadi orang selingkuh di mana-mana, apakah suami saya setia ataukah istri saya setia gitu. Nah, ketika kita berfokus pada hal-hal yang negatif di dalam kehidupan ini, maka secara otomatis mempengaruhi perasaan kita nih. Perasaan kita pun jadinya galau, jadi nggak tenang, jadi nggak tentram gitu. Nah, waktu kita merasa galau, akhirnya
mau senyum pun susah banget rasanya gitu. Boro-boro mau hidup semangat, mau punya gairah, mau berantusias gitu ya, menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, boro-boro mau kayak gitu, mau senyum dikit aja rasanya tuh susah banget gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak fokus di sana? Gampang kok, fokus sama hal-hal yang baik. Ingatkan diri kita sendiri, sekalipun harga cabai di dunia ini melambung tinggi, ya, tapi kasih sayang Tuhan jauh lebih tinggi daripada harga cabai itu. Sekalipun di dunia ini kayaknya kok pada nggak setia gitu ya, pasangan-pasangan pada nggak setia, banyak suami-suami yang selingkuh, banyak istri yang selingkuh, tapi ketahuilah bahwa di tengah-tengah dunia yang tidak setia ini, kasih Tuhan tetap setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasihnya tidak pernah berubah sama setiap kita. Dia selalu setia, dia selalu ada di dekat kita, bahkan dia adalah pribadi pertama yang paling mengetahui setiap tetesan air mata kita, setiap keluh kesah kita, setiap penderitaan kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, dia jauh lebih dekat bahkan dari pakaian yang kita pakai. Dia Tuhan yang begitu setia dan menyayangi setiap kita. Nah, waktu kita fokus pada hal-hal yang baik, berita-berita yang indah, kabar baik, yang itu adalah kebenaran sebenarnya, tapi kebenaran itu selama ini kita tidak sadari karena kita terlalu banyak mendengar berita-berita yang di TV yang terlalu sering kita dengar itu gitu loh. Nah, coba ajar diri kita untuk mendengar kabar baik, mendengar berita-berita yang baik tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang rencana Tuhan yang begitu luar biasa indah di dalam kehidupan kita, tentang rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan yang sudah Dia sediakan bagi setiap kita, tentang keadaan kita yang sebenarnya sudah dijadikan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang dalam segala hal. Waktu kita berfokus pada hal-hal yang baik, berita-berita yang baik, berita yang benar gitu ya, akhirnya hati kita penuh sukacita. Waktu hati kita penuh sukacita, kita bersemangat, kita berantusias menjalani hari-hari dalam kehidupan kita, karena kita tahu dengan pasti bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Kita tahu dengan pasti bahwa harapan sungguh sangat ada di dalam kehidupan ini. Ya, luar biasa banget ya Bu. Ini ada selanjutnya Bu dari 8087. Ya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat Ya, malam. selamat malam. Gimana caranya untuk bangkit dari keadaan sekarang? Saya ingin hidup masa depan yang cerah. Maaf mengganggu. Sama sekali nggak mengganggu ya. Sebentar ya. Kan dari tadi ya Bu Dita sudah menjelaskan gimana sih caranya kita bangkit. Iya. Nah, pada saat kita mendengar hal-hal yang benar, mungkin kita kan terpuruk nih, keadaan kita ya lagi nggak enak banget. Kalau kita pada saat kita keadaannya nggak enak, lagi nggak enak banget, kita mendengar hal-hal yang nggak enak, kira-kira gimana? Rasanya kita itu jadi kayaknya sudah jatuh tertimpa tangga lagi ya. Jadi sudah jatuh banget, kayaknya jadi titik minus deh. Jadi pada saat kita keadaan itu, kita satu yang tadi dikatakan Bu Dita, kita dengarlah hal-hal yang benar gitu loh. Hal-hal yang baik yang kita dengar, kita lihatlah, kalau kita dengar hal-hal yang baik yang akan menguatkan kita, yang membuat apa yang menjadi perasaan kita juga jadi enak kan. Perasaan kita jadi enak, otomatis apa yang kita lakukan pun hal-hal yang baik, yang maksudnya yang membuahkan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang benar yang kita lakukan. Jadi itu sederhana banget gitu loh. Kita terpuruk ya sudah, terpuruk saat ini ya sudah, tapi kita harus tahu masalah boleh ada, tapi kehidupan itu tetap berjalan gitu loh. Bukan berarti masalah menghentikan kehidupan kita, enggak ya. Jadi kita punya pola pikir yang benar, kita mendengar hal-hal yang benar, mempengaruhi perasaan kita, yang membuat kita melakukan hal-hal yang benar. Jadi apapun masalah kita, keadaan kita bisa mempengaruhi masalah kita, yang membuat kita tetap bisa berjalan, kita tetap bisa tersenyum, dan kita bisa tetap mengucap syukur dengan keadaan yang kita alami gitu. Ya, dan kalau Anda bingung gimana sih caranya supaya kita bisa dengar berita-berita yang benar-benar terus gitu ya, berita yang baik-baik terus, kami yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut gimana sih caranya supaya hidup Anda bisa mengalami perubahan gitu ya, Anda bisa menghubungi di nomor telepon yang sama di 0819 081 7-nya 4x1. Sesudah acara ini berakhir, kita bisa atur waktu nanti untuk bisa ketemu dan cerita lebih lanjut. Dan Anda akan mendengar berita yang terbaik yang selama ini mungkin Anda harap-harapkan di dalam kehidupan Anda.
Ini ada SMS yang sudah masuk lagi dari 4210. Ya. Saya mau bertanya tentang anak sekolah tak pernah mau belajar di rumah. Bagaimana caranya supaya mau dia belajar? Ya, kerinduan setiap orang tua ya, pengen anaknya supaya belajar gitu. Nah, saya sendiri punya pengalaman dulu waktu saya punya 2 anak ya. Dulu waktu saya tuntut dia untuk belajar gitu, belajar dong, aduh males banget sih kamu nggak mau belajar, ayo belajar, kalau nggak belajar mau jadi apa kamu gitu. Tanpa kita sadari begitu kita ngepus dia, yang keluar dari perbendaharaan mulut kita ini adalah hal-hal yang negatif gitu. Kalau dia nggak mau belajar atau misalnya dia belajar tapi nggak bener, menurut kita langsung kita keluar kata-kata yang B belakangnya H itu gitu ya. Jadi perkataan-perkataan yang justru bukan membangkitkan semangatnya, tetapi justru malah sebaliknya membuat dia semakin down, dan akhirnya dia berpikir bahwa oh ya udah, kalau mamaku berpikir aku B dan belakangnya H, berarti aku itu adalah orang yang seperti itu, berarti aku ya udah, untuk apa lagi aku belajar. Akhirnya dia berpikir seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk membangkitkan semangatnya dia supaya dia mau niat belajar? Mulai dari orang tua memperkatakan hal-hal yang benar kepada anak. Caranya adalah mudah sekali. Mulai perkatakan, anak pintar, yuk anak pintar kita belajar. Sama-sama ditemenin buka buku, anak pintar, kamu, mama percaya kamu adalah anak yang dapat diandalkan, kamu anak yang bertanggung jawab, kamu adalah anak yang pintar. Mama percaya masa depanmu indah, masa depanmu cerah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketika kita mulai memperkatakan itu, mungkin tidak serta-merta anak kita berubah langsung gitu ya, berubah, enggak. Saya mau katakan bahwa saat kita memperkatakan hal-hal yang benar, itu sama halnya seperti kita menanam benih tanaman ya. Waktu kita menanam benih tanaman, apakah sehari 2 hari tanamannya langsung muncul? Belum tentu ya. Apalagi benih tanaman buah-buahan itu ya, biasanya kalau yang buahnya besar, semakin manis, semakin indah gitu, itu dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menanamnya gitu. Dari biji sampai akhirnya tumbuh pohon itu kadang dibutuhkan tahunan gitu, sampai akhirnya bisa jadi buah bertahun-tahun gitu kan. Jadi dibutuhkan waktu. Sama juga halnya dengan anak-anak kita. Waktu kita memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, tidak serta-merta kita melihat perubahan di dalam kehidupannya. Tetapi percayalah bahwa itu seperti benih yang kita tanam di tanah. Dan pada waktunya dia akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Jadi saya lihat dulu anak saya waktu kelas 3 SD, aduh kayaknya susah banget sih. Bener nggak sih kalau saya memperkatakan perkataan-perkataan yang katanya bisa merubah keadaan ini, bener nggak akan membuahkan hasil? Saya sempat merasa give up juga. Perasaan saya udah sering bilang, anak pintar, belajar ya, tapi kok tetap aja nggak berubah gitu, tetap aja kok kayaknya nggak mau, semaunya sendiri gitu. Tetapi saya lihat hari ini anak saya sudah kelas 6 SD, yang sangat menakjubkan buat saya itu nggak pernah ngepus-ngepus dia belajar, saya itu nggak pernah maksa dia belajar gitu ya. Bahkan saya kan kerja, jadi kadang bahkan saya nggak punya waktu untuk temenin dia sama-sama belajar bareng-bareng sama dia. Tapi entah kenapa kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri, mama aku pengen belajar, dan dia dengan bangganya menunjukkan sama saya nilai-nilainya yang begitu excellent gitu, yang akhirnya membuat saya tercengang-cengang gitu. Wow, kok bisa jadi seperti ini gitu. Saya sangat percaya bahwa waktu sang anak menyadari identitas dia yang sebenarnya, bahwa dia adalah anak yang pintar, dia adalah anak yang bertanggung jawab, dia adalah anak yang luar biasa, dia adalah anak yang berhasil, dia anak yang hebat gitu ya. Waktu dia tahu identitasnya, maka dia akan berjalan menuju arah identitas dia tersebut. Tetapi waktu dia nggak tahu identitasnya, dia seringkali dikatakan, kamu anak nggak berguna, kamu nih anak yang nakal, kamu nih udahlah, mama udah capek lah ngomongin kamu. Waktu dia terus-menerus dikatakan seperti itu, maka tanpa dia sadar dia menganggap itu sebagai identitas dia. Waktu dia merasa itu identitas dia, akhirnya dia berjalan seperti itu. Gitu. Ini SMS terakhir dari 8087. Terima kasih sudah arahkan yang baik untuk saya. Katanya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sayang sekali ya. Berhubung waktu, mungkin di penghujung acara ada tips-tips yang mau disampaikan dari narasumber. Kalau dari saya ya, masalah boleh ada. Tapi lihatlah pada kebesaran Tuhan yang akan mengatasi setiap masalah kita. Kalau dari Bu Dita? Cara yang membebaskan kita dari hal-hal yang buruk di dalam kehidupan ini adalah ketika kita mengenal Tuhan dengan benar dan membiarkan pribadinya menuntun kita menjalani kehidupan ini. Terima kasih banyak buat narasumber yang sudah membagikan nilai-nilai kepada kita semua.
Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa setia New Life pada malam hari ini. Ya, pemirsa yang sudah curhat kepada kami, pemirsa yang mau bertemu langsung dengan kedua narasumber kami, bisa setelah siaran ini berlangsung bisa atur waktu tetap di nomor yang sama, di nomor 0819 081 74 kali 1. Dan semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa dipungut sepeser pun. Ya, kalau pemirsa mau bertemu ya Anda bisa SMS di nomor yang sama yang tertera di layar kaca Anda. Ya, terima kasih banyak pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.